Kembali bersama kami, pemirsa. Polisi mengamankan 2 pelaku aksi freestyle motor di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pelaku berboncengan motor melaju dengan kecepatan tinggi melakukan freestyle di jalan raya. Aksi dilakukan pelaku demi konten. Video aksi freestyle pengendara motor di Jalan Mati Rotasi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Kedua pelaku yang berboncengan motor ini merupakan seorang laki-laki dan perempuan. Aksi freestyle dengan mengangkat ban depan motor dan melaju dengan kecepatan tinggi di jalan raya tanpa menggunakan helm. Kedua pelaku sengaja melakukan aksi tersebut untuk konten. Polisi Satlantas Polres Parepare menangkap kedua pelaku. Kedua pelaku didampingi orang tua meminta maaf atas konten berbahaya yang sengaja mereka buat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, khususnya di kota Parepare, yang telah melakukan standing atau angkat ban depan di Jalan Mati Rotasi, kota Parepare. Saya menyadari bahwa cara berkendara saya itu salah. Membuat konten standing, mereka sudah kami amankan, kendaraan juga sudah diamankan. Terus kami panggil semua orang tuanya untuk membuat surat pernyataan, dan kami sudah melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang membuat konten standing itu tadi. Polisi mengamankan kendaraan yang digunakan dalam pembuatan konten freestyle tersebut. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Terjatuh akibat gagal menyalip kendaraan di depannya, seorang pemotor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tewas tertabrak truk. Korban tertabrak truk bermuatan batu yang melintas dari arah berlawanan. Egy Firdaus, 39 tahun, tewas terkapar di tengah jalan raya Lemah Abang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa berawal ketika korban mengendarai motor dari arah Pasir Gombong menuju ke stasiun Lemah Abang. Diduga korban mencoba menyalip sebuah kendaraan di depannya hingga terjatuh. Ketika terjatuh, korban seketika tertabrak sebuah truk pengangkut batu kali yang melintas dari arah berlawanan. Korban tewas akibat terluka parah di kepala. Supir truk melarikan diri dan meninggalkan truk di lokasi usai kejadian. Menerima laporan warga, petugas Lantas Polres Metro Bekasi segera mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Anissa. Ke lindas dan truk. Korban bawa motor? Korban bawa motor Vario. Kalau datangnya dia dari arah mana ke mana? Dari arah sono. Terus korban langsung mati, meninggal di tempat dong? Iya, di tempat. Untuk penyelidikan, truk pengangkut batu kali beserta motor korban dibawa ke kantor unit Gakum Lakalantas Polres Metro Bekasi. Berkendaralah dengan aman, hindari upaya mendahului kendaraan lain, terutama ketika lalu lintas sedang ramai. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Janjian melalui media sosial, 2 kelompok remaja terlibat aksi tawuran menggunakan senjata tajam di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku beraksi di permukiman warga, terekam CCTV. CCTV merekam 2 kelompok remaja membawa senjata tajam saling serang di dalam pemukiman warga Jalan Kumbang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Menggunakan senjata tajam, pelaku tak segan melukai lawannya hingga mendapat perlawanan balik. Tawuran bubar setelah salah satu kelompok kabur melarikan diri. Akibatnya sejumlah remaja terluka. Tawuran terjadi diduga akibat saling ejek, kemudian kedua kelompok berjanjian melalui media sosial. Katanya lawan ya. Diparanin dia, didatangin ya acu-acu, akhirnya karena terus terpancing juga, terjadilah ini yang bentrok di janjian di dekat gang sebelah. Karena di sini pun nggak mungkin, di sini kita kandang, sono kan dia lawan, jadi di janjian di sana. Pengurus lingkungan meminta agar para orang tua mengawasi dan memberi batasan waktu keluar malam untuk anak-anak mereka.
Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, uang milik Brigadir Yosua Huta Barat tanggal 11 Juli 2022 berpindah ke rekening milik Bribka Riki Rizal terbukti dalam sidang pembunuhan berencana dengan pemeriksaan saksi dari pihak bank. Sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf dengan memeriksa 10 saksi dilakukan secara bersamaan. Sidang lanjutan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa saksi dari Jaksa Penuntut Umum untuk terdakwa Richard Eliezer, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Dalam sidang hari ini Majelis Hakim memutuskan menggabungkan persidangan untuk ketiga terdakwa demi menghemat waktu persidangan. Saksi dari pihak bank yang dihadirkan juga menjelaskan masalah uang dari rekening Brigadir Yosua yang berpindah setelah terjadi pembunuhan. Uang yang dipindahkan melalui e-net terjadi 2 kali, masing-masing 100 juta rupiah dan total 200 juta rupiah dari Brigadir Yosua ke rekening milik Riki Rizal sesama ajudan pada tanggal 11 Juli. Dakwa adik kami ini Richard Eliezer atau Baradae. Dari persidangan hari ini kan kami ada hal-hal yang mau kami sampaikan. Terkait pertama adalah mengenai rekening. Kan dari proses penyidikan sudah kami bantah bahwa Baradae tidak pernah memindahkan rekening dari rekening almarhum Joshua kepada rekening Baradae atau Richard Eliezer. Hari ini terbukti di persidangan bahwa perpindahan itu perpindahan uang dari almarhum Joshua itu tidak ke rekening dari Baradae. Itu yang pertama. Sementara 10 saksi dari Jaksa Penuntut Umum yang dihadirkan dari pihak kepolisian, termasuk yang ikut melakukan olah TKP di rumah dinas Verdi Sambo. Kuasa hukum Barada Eliezer memastikan terdakwa dalam melakukan penembakan karena tekanan dari atasan dari penjelasan para saksi yang dihadirkan. Kuasa yang terlalu jauh sehingga dia tidak mempunyai pilihan. Nah ini kan terbukti juga di persidangan, para anggota Polri yang dihadirkan ini kan menyampaikan bahwa terintervensi atau merasa bahwa ada tekanan. Nah, sehingga kalau disampaikan bahwa mereka juga pun menjadi korban, sehingga ada yang sampai mendapatkan sanksi. Kan sudah dilihat terkait dengan berapa jumlah peluru dari Baradae atau Richard Eliezer ya. Tadi kami menanyakan bahwa jumlah tersebut tadi ditujukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Majelis Hakim bahwa peluru yang tersisa itu ada 12. Kemudian peluru yang tersisa dari Baradae atau Richard Eliezer 12. Karena ini sesuai karena di berita acara pemeriksaan dia mengisi sampai 15 kemudian mengeluarkan 3 jadi sisa 12. Ini nanti akan dicocokkan dengan ahli atau dengan alat bukti yang berikutnya. Para terdakwa Brigadir Yosua, Richard Eliezer, Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf didakwa dengan pasal berlapis, yakni 340 junto pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Pemirsa, Urip Saputra Rohaniawan Konghucu meminta maaf dan mengakui merekayasa kematian yang dilakukan di Bogor, Jawa Barat. Pelaku nekat merekayasa kematian karena terjerat utang hingga 1,5 miliar lebih. Sebelumnya, video Urip Saputra hidup lagi dari mati sempat beredar luas di media sosial. Urip Saputra, warga perumahan Ambar Residen Ranca Bungur Bogor yang pekan lalu pura-pura meninggal, meminta maaf dan mengakui rekayasa yang dilakukan. Video Urip hidup kembali yang beredar luas di media sosial dikatakan mati suri. Urip nekat merekayasa kematian dirinya karena menggunakan uang organisasi kerohanian yang diikuti untuk kepentingan pribadi sebesar 1,5 miliar rupiah. Melakukan proses mediasi, Pak. Berdamai dengan pihak yang berhutang, yang saya punya hutang.
Hasil penyelidikan polisi, dalam kasus Urip hidup lagi tidak ada korban dan unsur pidana sehingga tidak ada sanksi atau pidana yang diberikan. Dalam proses penegakan hukum itu ada 3 hal yang perlu kita sepakati untuk tujuan hukum itu sendiri, baik itu keadilan, kemanfaatan, kemudian kepastian. Nah, ketika orang-orang atau subjek hukum ini mengambil langkah-langkah untuk kemanfaatan hukum dan rasa keadilan dengan mekanisme yang sekarang ada, restoratif justice, saya kira itu lebih bermanfaat dan lebih barokah bagi kita semuanya. Setelah sempat dirawat di rumah sakit, Urip Saputra sempat kabur, namun kemudian menyerahkan diri ke kantor polisi. Urip sebelumnya telah dimasukkan dalam peti mati perjalanan dari Jakarta menuju Bogor. Bahkan rohaniawan Konghucu ini sudah sempat akan dikuburkan. Saat jenazah disemayamkan, ternyata Urip tidak tahan untuk menahan gerakan. Para pelayat pun meyakini Urip masih hidup dan dilarikan ke klinik terdekat sebelum dibawa ke rumah sakit. Urip ternyata memang dalam kondisi sehat dan pura-pura meninggal, bukan mati suri. Polisi memeriksa 6 saksi termasuk istri dan sopir ambulans. Hasil penyelidikan terungkap Urip Saputra dan istrinya menyewa ambulans serta peti mati. Keduanya minta dijemput di Jakarta Selatan dan saat singgah di rest area, Urip tiba-tiba masuk ke dalam peti mati hingga tiba di rumah duka di Bogor. Saat dibawa di klinik dekat rumahnya, Urip sudah dimasukkan dalam peti mati, namun petugas medis meyakini Urip masih hidup. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Seorang pria penjaga warung kopi di Mojokerto, Jawa Timur ditemukan tewas di tempat bekerjanya. Sebelum ditemukan tewas, korban sakit. Petugas kepolisian dan warga mengevakuasi jasad Anton Andriansyah, 27 tahun, dari sebuah warung kopi di Jalan Raya Jabon, Mojokerto, Jawa Timur. Jasad korban warga Trenggalek ditemukan tergeletak di kamar dalam warung kopi tersebut. Polisi yang datang melakukan identifikasi korban. Malam sebelumnya, korban mengeluh sakit dan minta makan. Selatan itu laporan ke kita, ke kantor di Kabupaten. Menurut saksi saya korek keterangan, memang awalnya si korban meninggal mendadak itu terkena sakit. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin melaporkan. Pemirsa, 19 wanita disekap di warung kopi dan dipaksa melayani pria pelanggan prostitusi di Pasuruan, Jawa Timur. Para muncikari dan pemilik warung kopi mengelabui para korban dengan membuka lowongan kerja. Di antara korban penyekapan, 4 pelajar putri di bawah umur. Polisi menggerebek warung kopi WP Gon di Ruko Gempol City Pesanggerahan, Pasuruan. Polisi kemudian mengamankan 19 wanita yang dipekerjakan sebagai PSK. Para korban selama ini disekap di warung dan dipaksa melayani para pria pelanggan kopi untuk kencan berbayar. Di antara para korban, 4 pelajar wanita terjerat jaringan prostitusi WP Gon. Sudah beroperasi kurang lebih 1 tahun. Ya, jadi korban ini dipekerjakan sebagai pemandu lagu di. Terima kasih. Untuk korban yang ada di bawah umur, statusnya pelajar. Selain itu, polisi juga mengamankan 5 orang pengelola jaringan prostitusi, termasuk mucikari. Hasil penyelidikan polisi, para pelaku menjebak korban dengan lowongan pekerjaan. Korban ditawarkan pada pria pelanggan prostitusi dengan tarif 1 juta sekali kencan. Maka dari keterangan dari 19 korban ini, jadi pekerjaannya ada yang sebagai pemandu lagu, ada yang sebagai PSK. Apabila yang di Wisma dia tidak bisa berhalangan, tidak bisa melayani tamu, maka dia sebagai pemandu lagu di makomnya. Itu pacaran, kumpul kebo. Untuk 3 orang perannya, 2 orang sebagai kasir, 1 orang sebagai penjaga. Warung kopi WP Gon di pertokoan Gempol, Jalan Raya Malang, Surabaya, Pasuruan selama ini dikenal ramai pengunjung pria setiap malam. Namun warga tidak pernah tahu pemilik warung menyekap 19 wanita.
Warga sekitar selama ini hanya mengetahui warung sebagai tempat singgahan bersantai dan berkaraoke. Namun ternyata di dalamnya terdapat sejumlah kasur yang diduga digunakan untuk praktik prostitusi. Ada penggerebekan dari Polda. Yang digerebek ini PSK ya? Iya. 18 orang? Iya. Warga jadi tidak tahu ini? Tidak tahu. Ini semuanya ini memang kalau malam jualan apa, Bu? Kopi? Sepertinya kopi. Banyak cewek ya? Iya, banyak ceweknya. Para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dijerat pasal perdagangan orang dengan barang bukti HP, uang, dan alat kontrasepsi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Kawanan pencuri terekam CCTV membobol salah satu toko alat rumah tangga di Medan, Sumatera Utara. Menggunakan linggis, pelaku mengambil barang yang ada di dalam toko. CCTV merekam 2 pelaku pencurian membobol salah satu toko alat rumah tangga di Jalan Letda Sujono, Medan, Sumatera Utara. Satu pelaku membobol pintu toko menggunakan linggis, sementara satu pelaku lainnya memantau situasi. Pelaku menggasak sejumlah barang elektronik, lampu hingga tabung gas yang berada di dalam toko. Barang hasil curian pelaku kemudian dimasukkan ke dalam karung goni. Saat kejadian, kondisi lokasi sepi dan korban tengah tertidur. Kayak bukan gembok yang dibuka, engsel apanya di besinya yang dirusak orang itu. Gas ada. Ini toples-toples saja ini kosong semua, ini saya ganti. Itu yang sekitar di sini itu ADMI, kabel-kabel, lampu-lampu juga ada. Yang terekam CCTV cuma 3 orang, tapi ada yang nampak sekitar. Korban melaporkan kasus pencurian ini ke Kepolisian Polsek Percut Seituan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Seorang pria lansia ditemukan tewas terapung di sebuah parit di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Sejumlah luka ditemukan di tubuh korban. Sesosok mayat pria lansia ditemukan terapung di sebuah parit di aliran Sungai Ambarulang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Jasad AM 53 tahun dalam posisi tertelungkup dan tersangkut kayu di dalam parit. Menerima laporan warga, petugas kepolisian dari Polres Solok dan Polsek Kubung mendatangi lokasi dan mengidentifikasi korban. Sejumlah peralatan pancing dan sendal yang diduga milik korban ditemukan di lokasi. Ditemukan sejumlah luka di tubuh korban. Belum diketahui penyebab kematian korban. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Natsir untuk diotopsi. Dibicarakan umur sekitar 5 bulan tahun lah. Kalau untuk alamannya apa Mas? Teman itu tadi daerah Paragadang ya. Paragadang, Nagari Selayu. Sementara barang-barang si korban yang kita amankan tuh ada beberapa alat pancing, sendal, termasuk kelengkapan pribadi yang bisa dipakai untuk memancing. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pelaku pembacokan terhadap 2 remaja di Kabupaten Bandung, Jawa Barat diburu polisi. Seorang korban masih dirawat intensif di rumah sakit akibat terluka parah di tangan. Polisi memburu 2 pelaku pembacokan terhadap 2 remaja yang sedang nongkrong di sebuah warung di Jalan Raya Muhammad Toha, Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu lalu dini hari tersebut viral di media sosial. Saat ini polisi sudah memeriksa sejumlah saksi dan menyusuri CCTV lainnya di sekitar lokasi untuk memburu pelaku. Polisi masih menyelidiki identitas dan motif kedua pelaku. Polsek selain sudah memeriksa beberapa saksi yang mengetahui terhadap kejadian tersebut, cuma untuk korban mungkin saat ini karena masih di rumah sakit kita masih menunggu sampai korban sudah bisa pulang ke rumah. Sebelumnya kedua korban yang sedang nongkrong di warung di Jalan Raya Muhammad Toha, Dayeuhkolot tiba-tiba didatangi kedua pelaku yang berboncengan motor. Seorang pelaku yang berbekal senjata tajam segera menghampiri kedua korban. Seorang korban terluka parah di tangannya akibat dianiaya pelaku. Sementara rekannya selamat setelah berhasil melarikan diri.
Korban yang terluka kini dirawat intensif di Rumah Sakit Al Ihsan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal melaporkan. Sebuah truk tangki gas LPG milik Pertamina menghantam sebuah minibus di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kerasnya hantaman membuat 6 penumpang minibus terluka. Sebuah truk tangki LPG milik Pertamina terlibat kecelakaan dengan sebuah minibus di Jalan Nasional Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kecelakaan bermula ketika truk Pertamina berupaya menghindari sebuah truk box yang melaju di depannya. Truk Pertamina kehilangan kendali dan terguling ketika menuruni bahu jalan yang curam. Minibus yang melaju di belakang truk Pertamina tertimpa truk hingga ringsek. 6 penumpang minibus terluka dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Cepu. Mobil ngantuk terlalu kanan, kita menghindari dia, kita masuk ke kiri. Dari arah mana ini? Dari arah Cepu ke arah Blora. Ya, diduga kecelakaan ini melibatkan truk muatan LPG kosong dari Ngawi menuju ke Rembang, kosong bersama KBM Innova. KBM Innova muatan 6 orang, diduga luka-luka, langsung tadi malam bersama Polsek Dikem dan unit Laka Lantas dibawa ke RSU Cepu. Pengguna jalan diimbau untuk berhati-hati ketika melintasi lokasi kejadian yang rawan kecelakaan. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo melaporkan. Pemirsa, evakuasi 261 penumpang kapal Mutiara Timur 1 yang terbakar di perairan utara Bali dilakukan nelayan, tim SAR gabungan hingga Taruna Akademi Angkatan Laut. Penyebab kebakaran diduga karena salah satu mobil yang diangkut memuat bahan kimia. Taruna Akademi Angkatan Laut yang baru mengamankan konferensi tingkat tinggi G20 di Bali yang menaiki kapal Angkatan Laut Kadet 6 dan 7 bergerak ikut mengevakuasi penumpang di kapal Mutiara Timur 1 yang terbakar. Komandan Kal Kadet 6 langsung memerintahkan kapal untuk putar haluan mendekati kapal Mutiara Timur 1 yang terbakar di perairan utara Bali. Sebelumnya, Kal Kadet 6 sempat berpapasan dengan kapal motor Mutiara Timur 1 yang berlayar dari Ketapang Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimas, Lembar, Nusa Tenggara Barat. Kal Kadet 6 menurunkan 2 unit perahu untuk mengevakuasi korban. Sebagian penumpang ada yang langsung terjun dari haluan kapal, sebagian lagi turun melalui titian dari haluan kapal sekitar 20 meter. Kapal Mutiara Timur 1 terbakar di perairan utara Amet Abang, Karangasem, Bali. Tim SAR gabungan mengerahkan kapal Arjuna, rescue pencarian Nusa Penida, serta puluhan jukung nelayan untuk membantu para penumpang. 257 penumpang dari total 261 penumpang termasuk ABK berhasil dievakuasi dengan kapal dan jukung. Kepulan asap muncul di bagian atas kapal yang terlihat dari daratan utara Pulau Bali. Data jumlah penumpang sebanyak 236 penumpang, sementara jumlah ABK 25 orang. Selain itu, kapal juga mengangkut 2 unit mobil penumpang, truk sedang 13 unit, truk besar 69 unit, tronton 27 unit, dan 2 sepeda motor. Di antara kendaraan yang diangkut diduga membawa bahan kimia. Dugaan sementara informasi yang kita dapat dari kendaraan yang ada di atas kapal, dugaan sementara. Jadi muatan ya? Dari muatan. Oke. Para taruna Angkatan Laut untuk pertama kalinya melakukan praktek evakuasi korban kecelakaan kapal. Saya ibah dan sangat kasihan sekali di situ. Rasa kemanusiaan saya begitu bergetar. Kenapa? Karena saya melihat ada seorang ibu yang menggendong anaknya dalam posisi bajunya basah semua, basah kuyup, kehujanan, dan kemungkinan anak kecil itu tadi habis jatuh dari laut. Kemudian saya bergegas untuk menggendong anak kecilnya, kami gantikan pakaiannya, kemudian sempat kami gendong untuk anak tersebut. Awalnya kebakaran muncul berasal dari api yang terlihat dari bagian geladak bawah berisi mobil dan truk. Kendala yang paling berat adalah cuaca, karena pada saat kejadian
cuaca hujan berkabut, sehingga pada saat kami mau mendeteksi ataupun masyarakat observasi secara visual agak kesulitan. Juga pada saat itu belum ada kapal-kapal yang melintas, nelayan juga belum ada, sehingga kami berinisiatif untuk menunggu, meminta bantuan secara paralel kepada unsur angkatan laut. Meski kapal Mutiara Timur 1 tenggelam di Selat Lombok, namun seluruh penumpang dan kru kapal berhasil diselamatkan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, kami akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga, dan saksikan terus program kami yang bermigrasi ke siaran TV digital di channel 28. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. Seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang 365 Permenti mengarah Blok M. Bantuannya 87 jajaran kuda 86 Manggi padat merayap. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86